Terima kasih, Dokter. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin mempresentasikan tinjauan pustaka Divisi Tekom tentang habilitasi dan rehabilitasi pada anak kurang dengar. Untuk pendahuluan, habilitasi ialah usaha untuk memberikan fungsi yang seharusnya dimiliki. Kemudian rehabilitasi ialah usaha untuk mengembalikan fungsi pendengaran yang pernah dimiliki. Menurut Riskedas pada tahun 2013, penderita tunarungu itu ialah sebanyak 0,07%. Dan WHO Searo mencanangkan program Sound Hearing 2030, yaitu Better Hearing for All, di mana suatu program untuk mengurangi jumlah penderita gangguan pendengaran sampai 50% pada tahun 2015 dan 90% pada tahun 2030. Kemudian untuk tujuan penulisan ialah untuk menambah pengetahuan tentang habilitasi dan rehabilitasi pada anak kurang dengar, terutama dan evaluasi pasca habilitasi dan rehabilitasi. Faktor risiko menurut American Joint Committee on Infant Hearing Statement tahun 2000, pada usia 0 sampai 12 hari, kondisi atau penyakit yang memerlukan perawatan itu selama 48 jam atau lebih. Kemudian keadaan atau stigmata yang berhubungan dengan tertentu yang diketahui. Ini bisa di-skip. Untuk habilitasi, American Joint Committee on Infant Hearing 2007 merekomendasikan intervensi habilitasi dimulai sebelum usia 6 bulan, yang diharapkan pada saat usia 3 tahun perkembangan wicara anak yang mengalami ketulian dapat mendekati kemampuan wicara anak normal. Kemudian untuk penata laksanaan habilitasi dan rehabilitasi ini sebenarnya prinsipnya hampir sama, yaitu yang pertama untuk pemakaian alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu ialah suatu perangkat elektronik yang berguna untuk memperkeras suara yang masuk ke dalam telinga, sehingga si pemakai dapat mendengar lebih jelas suara yang ada di sekitar. Kemudian untuk tipe-tipenya sendiri, ada yang jenis saku, behind the ear, in the canal, and completely in the canal. Kemudian ABD itu digunakan untuk anak-anak yang mengalami tuli permanen pada kedua telinga lebih dari 35 desibel. Kemudian untuk tipe-tipenya sendiri, ini disesuaikan menurut tingkat kehilangan pendengaran, bentuk telinga, gaya hidup, dan kebutuhan akan pendengaran. Kemudian yang kedua ialah assistive listening device. Ialah suatu perangkat elektronik untuk meningkatkan kenyamanan mendengar pada kondisi lingkungan pendengar tertentu. Untuk saat ini kita perangkat ini sering digunakan pada saat kita menonton televisi atau pada saat di daerah pada suatu di lingkungan teater atau bioskop. Jadi kita hanya fokus pada pada bunyi yang hanya ingin kita dengar saja. Kemudian ALD ini juga bisa digunakan tersendiri untuk membantu pendengaran, atau dia bisa juga dipasangkan dengan ABD dengan maksud untuk mengoptimalkan kerja dari alat bantu dengar itu sendiri. Kemudian yang ketiga ialah implantasi koklea. Ialah alat pendengaran buatan yang dirancang untuk menghasilkan sensasi pendengaran yang berguna secara elektrikal, merangsang saraf-saraf dalam pusat telinga dan memiliki kemampuan menggantikan fungsi koklea untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan berkomunikasi. Kemudian disarankan untuk mengoptimalisasi pasca opmi itu 8 sampai 10 minggu sebelumnya pasien dianjurkan untuk memakai alat bantu dengar, karena diharapkan pada saat pasca operasinya itu hasilnya bisa lebih optimal. Kemudian selain itu dari ketiga hal ini kita juga
harus melakukan audiovisual terapi. Audiovisual terapi sendiri adalah pendekatan paling populer untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak dengan kecatatan pendengaran, di mana AVT ini lebih fokus ke input audiologinya, menggunakan pendengaran sebagai modalitas sensori utama dalam menggambarkan bahasa tanpa penggunaan bahasa isyarat atau gerak bibir. Kemudian orang tua atau pengasuh dan pelatih bisa memfasilitasi anak agar mendengar dan berbahasa secara aktif dan konsisten. Kemudian jadi audio verbal ya Pak, bukan audio visual. Oh iya, maaf dokter. Audio verbal. Tujuan utamanya audio verbal itu ialah anak dengan kurang dengar mencapai level kemampuan bahasa ekspresif dan reseptif yang sama dengan sebayanya. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yang pertama ialah peran serta dari orang tua, yaitu dalam memberikan informasi riwayat penyakit anak, masalah ketersediaan biaya, waktu untuk mengikuti sebelum, saat pun rehabilitasi. Kemudian jenis alat habilitasi yang digunakan setiap bayi dan anak disesuaikan dengan derajat kurang pendengarannya. Kemampuan terapis juga dipertimbangkan terutama dalam menangani bayi dan anak yang mengalami kurang pendengaran. Gejala penyerta atau sindrom tertentu juga berpengaruh terutama dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, kemudian semakin berat derajat kurang pendengaran, semakin jelek prognosis anak untuk tumbuh seperti anak normal. Kemudian semakin dini anak didiagnosis kurang dengar, semakin baik prognosis anak untuk tumbuh seperti anak normal. Kemudian berikut ialah beberapa evaluasi perkembangan pendengaran, yaitu yang pertama Litter's Ears ialah screening usia 0 sampai 2 tahun yang berisi 35 item identifikasi untuk evaluasi perkembangan bayi dan anak. Kemudian auditory behavior in everyday life, screening usia 2 sampai 12 tahun, berisi 24 item untuk evaluasi perilaku pendengaran. Kemudian Children's Home Inventory for Listening Difficulties atau Child screening usia 3 sampai 12 tahun, dibagikan pada anak dan orang tua untuk evaluasi seberapa baik anak mengerti ucapannya. Kemudian early listening function screening usia 5 bulan sampai 3 tahun berisi 12 situasi mengamati seberapa jauh anak menanggapi rangsangan pendengaran. Kemudian infant toddler meaningful auditor integration scale screening usia 0 sampai 3 tahun berisi 10 item untuk evaluasi penggunaan suara dalam situasi sehari-hari. Listening inventory for education, screening usia lebih dari 6 tahun, di mana mengidentifikasi situasi kelas yang menantang bagi anak. Kemudian ada listening situation questionnaire, ialah screening usia lebih dari 7 tahun. Ini untuk evaluasi pemahaman dan kepuasan dari amplifikasi. Kemudian meaningful auditory integration scale, screening evaluasi penggunaan suara dalam situasi sehari-hari. Ada juga parents evaluation of oral performance of children, screening usia prasekolah sampai 7 tahun, penargetan lingkungan sehari-hari dari anak. Kemudian untuk evaluasi perkembangan bahasa, ada early language milestone, ini untuk usia kurang dari 3 tahun, menjelaskan masalah tes bahasa yang ekspresif, reseptif, dan visual. Penilaiannya hanya lulus dan gagal, dan metode point itu menurut scoring, dia persentil 2-98 biasanya, terus untuk sensitivitasnya 97% dan spesifisitasnya 93%. Kemudian ada clinical linguistic auditory milestone scale, screening bahasa usia 0 sampai 3 tahun, kemampuan bicara pada usia 24 sampai 48 bulan. Kemudian pemeriksaan pendengaran ini untuk evaluasi 6 bulan setelah dilakukan intervensi dan telah menjalani terapi bicara. Berikut ini adalah contoh dari questionnaire Litter's Ears. Kemudian yang selanjutnya ini yang menurut pitch. Kemudian yang selanjutnya ini menurut ILM Scale 2. Ringkasan, rehabilitasi
menggunakan ABD, ALD, implan koklea merupakan modalitas untuk berbicara dan berbahasa dengan baik yang disesuaikan dengan kebutuhan. Faktor keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh kondisi anak, termasuk jenis dan derajat kurang pendengaran, kondisi dan kemauan, serta komitmen dari orang tua. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Reza ya. Ya, Dok. Izin saya lanjutkan ya Dok ya, ke Dokter Dewi sebagai penambah materi. Sudah siap Dokter Dewi? Ya, silakan Dokter Dewi. Baik dokter, terima kasih dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan, ada beberapa saran untuk Dokter Reza. Jadi ini kan judulnya habilitasi atau rehabilitasi atau habilitasi dan rehabilitasi, Pak Reza. Habilitasi dan rehabilitasi. Jadi mungkin untuk judulnya bisa dibetulkan nanti, dan untuk PPT yang tadi saya lihat itu beda dengan makalahnya. Kalau di makalah itu untuk setelah bab 1 kemudian tinjau, setelah bab 1 tujuan habis itu harusnya tinjauan pustaka. Itu tadi dari PPT loncat langsung ke faktor resiko. Oh iya. Kemudian untuk pertanyaannya adalah habilitasi dan rehabilitasi kan mempunyai arti yang berbeda. Apakah perbedaan dari evaluasi keberhasilan dari masing-masing habilitasi maupun rehabilitasi? Kemudian biasanya dengan anak kurang dengar itu seringkali kita temukan berkebutuhan khusus seperti kemungkinan dia ada gangguan intelektual, perilaku, emosi, atau yang lainnya. Apakah ada perbedaan habilitasi, rehabilitasi pada anak-anak seperti itu? Sedangkan habilitasi dan rehabilitasi yang tadi Dr. Reza jelaskan, apakah untuk yang hanya kurang dengar saja, atau termasuk dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus lainnya? Kemudian Dokter Dewi, coba suaranya kayaknya agak bendeng ya, kurang jelas ya. Halo, Assalamualaikum dok. Oh ya, sekarang jelas ya. Perlu saya ulangi dokter? Gimana Pak? Dengar nggak? Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Ya, udah dengar, cuma tadi mendem aja. Ya, agak Ya, teredam ya dok. Ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan juga untuk habilitasi dan rehabilitasi itu ada 3 macam kalau dari makalah yang saya baca. Itu ABD, implan koklea, sama apa tadi satunya ya? VT. Ya, ALD. ALD. Apakah hanya 3 itu? Apakah ada yang lain? Sudah, itu aja dokter. Ya. Terima Jadi kasih. ada 3 ya tadi ya? Ya dok. Ya. Mau jawab yang mana dulu, Dokter Reza? Ada 3 ya tadi ya? Ya dok. Izin menjawab untuk yang evaluasi tadi sudah dijelaskan bahwa evaluasi itu ada dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi pendengaran, kemudian ini jawab yang nomor berapa ini? Yang pertama, dokter. Yang pertama. Iya. Yeah. Pertanyaannya apa, Bu? Bu Dewi tadi? Perbedaan habilitasi ya? Habilitasi dan rehabilitasi. Perbedaannya, dok. Iya, Bu Dewi. Iya, betul. Benar Pak Iman. Ya, perbedaannya ya. Iya, dok. Sudah. Ya. Jadi untuk habilitasi itu untuk evaluasinya itu kita
memakai yang evaluasi perkembangan bahasa maupun evaluasi perkembangan dari pendengarannya. Karena dari definisi habilitasi itu ialah dia sama sekali belum pernah mendapatkan belum pernah mendapatkan atau pernah mendengar sebelumnya, dokter. Memiliki. Nah, sedangkan untuk rehabilitasi sendiri itu kita hanya evaluasi pendengarannya saja, dokter. Terus kemudian untuk yang kebutuhan khusus dari yang saya dapatkan itu sebenarnya kalau yang saya dapat, dokter izin hampir sama, dokter. Jadi untuk evaluasinya itu kita tetap memakai yang evaluasi pendengaran dan perkembangan dari bahasanya, dokter. Kalau yang saya dapat, dokter izin, dok. Jadi mau dia ada kebutuhan khusus atau tidak, itu kita tetap memakai acuan evaluasi dari pendengaran dan perkembangan bahasanya. Dan untuk instrumennya sendiri kita sesuaikan menurut umurnya. Kemudian satu hal lagi, salah satu contoh evaluasi perkembangan bahasa itu yang seperti contoh Little Ears itu dia yang paling sering dipakai salah satunya pada perusahaan Mendeley. Jadi Mendel, Pak, bukan Mendeley. Mendeley daftar pustaka. Mendeley, dok. Maksud saya itu dapat itu. Mendeley itu sopo. Lagian itu bukan Little Ear loh ya, itu Little Ear. Salah tuh nulisnya. Oh iya, liter sampah ya, Liter dok ya? emang liter dia ember apa sampah tuh? Liter sampah ya, dok? Liter ear, little ear. Little ya, dok? Little kecil. Oh, little ear. Oh iya, dok. Iya, dok. Gimana sih kamu yang nulis kok? Iya. Ya, salah ngeliat. Salah baca berarti, dok. Ya matanya kurang tebel tuh. Aduh, nambah mungkin. Jadi kalau yang beberapa perusahaan alat bantu dengar seperti Mendel itu ternyata hasil dari Little S itu dia hasilnya itu bisa dipakai untuk 2 tahun pasca pemberian intervensinya gitu. Pasca pemberian intervensinya. Terus kemudian untuk intervensi dari habilitasi maupun rehabilitasi, saya hanya mendapatkan 3 ini saja, dokter, yaitu alat bantu dengar, assistive listening device, sama implan cochlea, dok. Tapi tetap dari ketiga itu kita harus diimbangi dengan terapi bicara atau audio verbal terapi, dok, agar mendapatkan optimalitas dari hasilnya, dokter. Terima kasih. Ada tanggapan dulu, Dokter Dewi, Bu Dewi? Nomor 2 itu ya, yang 2 sama 3. Itu untuk apa? Habilitasi atau rehabilitasi itu kerjasama tim ya, Pak Res ya? Iya, dokter. Jadi ada dari dokter THT, dari apa? Ada perbedaan apa enggak itu yang untuk special need kira-kira? Mungkin bisa ditambahkan di dalamnya ya. Untuk special need harusnya ada evaluasi tersendiri. Oh iya, dok. Karena Siap. perkembangan bicara yang disebutin sama Pak Reza di situ untuk anak normal. Oh iya. Ya kan? Nggak ada yang untuk special need. Ya. Karena memang buku atau rujukan untuk rehabilitasi anak-anak kurang pendengaran atau orang kurang pendengaran itu banyak sekali. Mungkin dicari
yang special need tadi untuk melengkapi kekurangan pembacaan ini. Karena kan dari judulnya habilitasi adalah jadi nggak melihat anak itu normal, nggak normal, harusnya semua masuk gitu. Mungkin bagus masukannya Bu Dewi ya. Ditambahin aja Pak kalau emang nggak ada. Siap Dok. Baik Dokter. Bab sendiri ya Dok ya untuk Iya. bab sendiri. Iya. Yang nomor 3 gimana Bu Dewi? Ada tanggapan mungkin? Lanjutkan aja ya. Iya Dok, Gimana? Sudah cukup? cukup Dok. Ya. Ke Dokter Dimas ya. Reviewer berikutnya silakan. Baik, terima kasih Dokter atas kesempatan yang telah diberikan untuk penulisan materi yang pustaka ini menurut saya sudah cukup baik, namun ada mungkin beberapa koreksi yang bisa saya berikan. Ini mohon izin untuk halaman cover mungkin ada masalah teknis tentang font penulisan, ukurannya fontnya harusnya ada yang beberapa yang ukuran 12 namun ditulisnya masih ukuran 14. Dapat filenya nggak Pak Dimas? Sudah saya. Kalau bisa di share screen aja ya sambil kita bahas bersama kan lebih enak. Baik, kita sudah. Coba ditunjukkan nanti. Ayo, Oke, Dokter. Ya, cepat azan. Ini untuk sebenarnya ya. Ini mungkin ada teknis aja masalah penulisannya. Diperhatikan Bu, dari saya. Ya Dokter, untuk paling hanya penulisan subbabnya. Dikirim ke Pak Reza. Baik Dokter, nanti saya kirimkan. Itu dikoreksi ya dari saya. Ya. Sudah ditandai ya merah itu ya. Sudah Dokter. Termasuk little ear ya, bukan liter ear ya. Iya Dokter, harusnya. Over IQ. Medal bukan medley. Gitu Dokter, dari saya sudah cukup segitu Dokter. Ya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Ya. Dilanjutkan ke Dokter Hendro ya untuk daftar pustaka ya. Terima kasih Dokter. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sekarang untuk daftar pustaka sesuai dengan kaidah Markover, semua ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di sini ada yang harusnya tanpa spasi. Kemudian untuk judul buku itu perlu ditulis dengan huruf kecil, kecuali untuk kapital hanya di kata pertama. Kemudian untuk penulisan dalam buku ini ada beberapa dituliskan dengan in, ada beberapa dituliskan dalam buku, perlu diseragamkan. Kemudian untuk pertama, untuk yang nomor 1, untuk buku ini harusnya kurang dari 10 tahun, ini cuma satu yang lebih dari 10 tahun. Kemudian untuk penulisan halaman, ini beberapa pakai hal atau H, tapi ada beberapa pakai B. Ini perlu diseragamkan mau menggunakan H atau B. Kemudian untuk nomor 2, ini untuk nama satu orang itu tanpa tanda koma. Di antara dua penulis cukup dengan tanda baca koma. Seperti tadi untuk yang in atau dalam buku perlu diseragamkan mau menggunakan yang mana. Untuk tahun yang nomor 2 ini tahun perlu diletakkan saya rasa nggak usah dibacakan semua ya, yang penting sudah ditandai ya Pak. Iya, sudah saya tandai sampaikan ke Dokter Dimas. Saya kalau dibaca satu-satu nanti ya. Terima kasih udah sangat detail ya untuk koreksinya ya. Untuk penulisannya tolong diperhatikan kembali. Ini pakai Mendeley atau ini Pak EndNote Pak Reza atau manual? Pakai Mendeley apa pakai EndNote? Rezanot. Manual. Medel.
Mendel. Malah Mendel. Mendel dok. Orang Mendel ya. Manual itu manual. Manual ya. Coba. Ya, sudah cukup lengkap ya sepertinya. Nanti diperhatikan kembali Dokter Resa ya. Hasil Sebentar dari boleh Dokter ya. nyela sedikit. Nggak cuma tertarik. Ini Pak Hendro pakai review ya Pak? Maksudnya gimana? Editingnya ini loh. Review. Penandainya dok. Penandainya. Oh, Jadi saya dengan ini dokter, dengan new comment dokter. usul saja. Coba Pak Hendro klik yang tulisan review. Di atas, sebelahnya mailing itu, ada view, ada review. Klik yang review. Aspol. Ya, Oh, gini, klik review. Kemudian di situ ada track changes. Ini dokter. Oh, nggak keluar, Pak. Didelok. Ya udah, ntar kapan-kapan saya ajarin untuk membuat review ya. Jadi kita kalau pakai review, nanti semua bisa ngelihat apa yang direview, kemudian nanti bisa tahu siapa yang review, misalnya yang review lebih dari 1 orang, gitu ya. Ya, baik, dokter. Saya kembalikan ke Dokter Nur Terima Iman. kasih. Terima kasih Dokter Ana, masukannya sangat bermanfaat ya. Saya juga baru tahu dok caranya dok. Ya. Itu untuk penandanya juga ini ya, nggak ada panahnya, baru kalau diklik baru keluar ya. Iya dokter. Oh ya sudah ya. Iya. Oke. Ya. Saya lanjutkan ke penelaah dan silakan Dokter Ayu, mungkin ada masukan dokter. Oh ya, ini hanya beberapa aja tadi meneruskan Bu Dewi mengenai habilitasi dan rehabilitasi karena memang beda outputnya atau awalannya dan tentu saja outputnya. Itu mungkin bisa disebutkan di depan bagaimana keberhasilan habilitasi maupun rehabilitasi berapa persen, atau misalnya modalitasnya beda atau enggak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tadi menyebutkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan habilitasi ya, kalau nggak salah tadi. Kalau menurut saya itu diletakkan di atas ya, di duluan, justru malah bukan di tengah. Karena ini adalah poin atau kunci kita melakukan tata laksana. Jadi jangan ditaruh di tengah. Itu kan ada di di tulisan ini taruh di tengah. Jadi harusnya taruh di atas. Nanti poin-poin itu yang akan jadi pembahasannya Pak Reza. Jadi mungkin mengubah tempat aja. Terus kemudian yang ketiga, untuk ABD. Tadi ada beberapa ABD disebutkan, itu kan ABD itu punya kekurangan kelebihan. Jadi mungkin nanti bisa disebutkan ABD yang dimaksud sini, misalnya ABD jenis saku, behind the ear, in the canal, dan lain-lain, itu spesifikasinya bagaimana? Karena tidak semua orang kurang dengar harus pakai ABD yang seperti itu. Jadi mungkin spesifikasinya bisa dimasukkan sedikit, ditambahkan, untuk bisa dilihat karena ini kan mempengaruhi hasilnya ya, hasil outcome-nya ya, pemakaian alat bantu dengar. Jadi harus sesuai ABD-nya dengan jenis kurang atau berat derajat kurang dengarnya. Kemudian di tata laksana tadi di slide disebutkan tata laksananya ABD, Assisting Listening Device, Cochlear Implant, dan IVT. Tapi di ringkasan peran IVT-nya nggak ada. Jadi yang betul gimana? Hanya 3 modalitas atau 4 modalitas atau 5 atau bagaimana? Jadi tidak konsisten antara ringkasan dengan pembahasan yang ada di tengah. Kemudian apa bedanya instrumen evaluasi habilitasi dengan instrumen perkembangan bicara dan bahasa? Konteksnya dalam hal ini apa? Izin dok, untuk penjelasan evaluasi itu dibagi menjadi 2 dokter. Jadi ada evaluasi perkembangan pendengaran
kemudian ada juga evaluasi perkembangan dari bahasanya, dokter. Jadi izin untuk habilitasi itu karena biasanya dia pada kurang dari 1 atau 2 tahun, berarti untuk evaluasi kita pakai perkembangan bahasa dan perkembangan dari pendengaran ya, dokter. Kemudian untuk rehabilitasi, di mana dia sudah pernah mendengar sebelumnya, dengan dia bisa atau belum bisa bicara lancar, itu untuk evaluasi lebih memang tetap dipakai 2, tapi lebih ininya untuk perkembangan dari bahasanya, perkembangan bahasanya saja, dokter. Karena dari evaluasi perkembangan bahasa itu selain dari kuesioner itu juga ada dilakukan pemeriksaan pendengaran, yaitu dilakukan 6 bulan setelah dilakukan intervensi plus terapi wicara, dokter. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau kita di sini konteksnya bicara habilitasi, mungkin evaluasi perkembangan bicara bahasa itu tidak perlu lagi. Karena konteksnya kan kalau kita bicara habilitasi, pasiennya sudah atau orangnya sudah dipakaikan ABD, mungkin ditambahin ALD, atau mungkin dia dengan CI, dia sudah menjalani FVT. Jadi sudah secara utuh, udah secara paket. Jadi kalau udah secara paket, mending yang pakai evaluasi atau instrumen yang untuk habilitasi atau rehabilitasi aja. Yang tadi, yang perkembangan bicara bahasa anak ini mungkin tadi bisa menjawab pertanyaan Bu Dewi tadi. Kalau ada handicap atau ada special need, itu sebagai acuan awal. Anak ini memang delay-nya atau karena kurang dengar murni, ataukah ada penyebab yang lain. Mungkin itu ya Dokter Muyas maksudnya. Jadi kalau kita bicara evaluasi habilitasi, instrumennya sih bukan yang 3 ini ya, tapi yang bisa macam-macam, itemais, bisa little ear, bisa LSQ, seperti itu. Pengetahuan saya. Jadi nanti daripada ada 2 instrumen membingungkan, lebih baik kalau kita konteksnya bicara habilitasi atau rehabilitasi, ambil aja satu materi. Jadi bicara bahasanya mungkin bisa dihilangkan. Gimana Dokter Miyas? Ya, bisa. Memang tadi banyak instrumen, tapi yang dimasukkan itu tidak tepat ya. Itu instrumen untuk yang macam-macam. Jadi ya kalau yang bawah kayaknya kayak screening ya Dok ya, itu yang early language milestone ya. Jadi itu memang benar yang dikatakan Bu Ayu. Jadi harus fokus di rehabilitasinya gitu. Ya. Nanti diperbaiki ya Pak Riza. Tadi juga Pak Riza kayaknya jawabnya yang ngawur, baca lagi toh. Ya. Pendapatmu itu jawaban yang kamu sampaikan ya. Kalau jawab mestinya harus ada referensinya. Itu ya. Udah, gitu aja. Ya. Terima kasih. Ya, jadi nanti beberapa modalitas habilitasi itu mungkin dibuat tata tulisan yang agak enak ya Pak, nggak mencar-mencar gitu. Jadi artinya kita bisa, yang membaca bisa lihat titik tangkapnya apa sih sebetulnya. Kalau misalnya ada anak atau orang dengan kurang dengar, mau kita habilitasi atau rehabilitasi, itu nanti kita langkahnya bagaimana. Ya, jadi itu juga sebagai acuan dasar kita melakukan edukasi kepada keluarga atau pasien. Ya, karena yang sekarang nih suruh pakai ABD aja orang kan susah ya, karena harganya memang cukup mahal. Nah, ini sebagai landasan kita untuk melakukan edukasi terhadap orang-orang dengan kurang dengar. Jadi harus kuat nih pustakanya atau alasannya. Alasannya. Ya, betul. Seberapa besar ABD itu membantu orang untuk bicara dan lain-lain, ini harusnya ada di sini juga.
Gitu Pak Iman. Ya, terima kasih. Tadi juga ada ini ya dok ya, tentang ABD tadi ya dok ya. Kekurangan sama kelebihan tadi dok, yang jenis-jenisnya juga ya dok. Perlu Ya ditambahkan itu ya, Dok. mungkin ya. Jadi itu pasnya untuk apa? Kayak pocket sekarang udah nggak direkomendasiin lagi kan? Barangnya juga nggak ada. Ya, ya Pak Reza. Iya dok. Ya, Yang yang saku tuh loh. udah jarang dok. Nggak Di ada, Karyadi Bang. masih ada nggak dok? nggak ada. Di Karyadi sudah nggak katanya, ada. oh udah nggak ada. Oh, ya. Nggak ada. Yang belum lama kan ada ya dok? Oh, udah lama. Hibahan itu. Ya. Yang hibahan itu sudah bentuknya BTE sudah, tapi yang BTE. murah ya. Oh ya. Ya itu mungkin bisa dimasukkan Pak Reza, jadi kekurangan, kelebihan, dan itu teruntuknya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk yang bagaimana gitu ya. Ya, untuk kurang derajatnya yang bagaimana, atau yang terus Situasinya. ALD itu yang untuk siapa? Ya ALD itu apa fungsinya di sini? Kan tadi kurang tajam tuh ya ALD. Cuma bilang ALD gitu aja. Iya dok. Jadi mungkin nanti pembahasan di habilitasi dan rehabilitasinya lebih tajam karena judulnya adalah habilitasi rehabilitasi. Tapi di sini cuma kayak sekilas aja gitu. Oke. Itu aja. Ya udah. Terima kasih. Ya, sampai Jumatan. Pak Nurdiman, perbaikannya Iya, Dok. tetap ya seperti biasa 2 minggu. Halo. Halo. Ya, Pak Nur. Walaupun pakai Zoom gini, tetap perbaikannya ya. Diperhatikan waktunya Pak Riza. Iya dok. Sekarang tanggal 15. Berarti tanggal 28 akhir bulan. 28, 29. Ya. 29 dok. Ya. Ya udah. Gak apa-apa Pak 29. Masih lama. Jangan lama-lama, ini kan nggak banyak. Di rumah nggak ngapa-ngapain. Iya dok. Siap. Ya. Oke. Ya. Izin saya tutup ya dok ya. Ya, silakan. Terima kasih Dokter Ayu, Dokter Muyasaro, dan rekan residen semua. Semoga pada pembacaan siang hari ini bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.